Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia semester 2. Baik, di sini kami akan membahas satu case materi Asas Teknik Kimia 1. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Kuniwardatu Soliha. Saya Diva Liviensiro. Saya Normaliana Fitria. Baik, kami akan memulai membahas case kami. Berikut adalah case kami. Jadi di sini ada sebuah gambar dan di sini ada keterangan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih mudahnya menggunakan bahasa Indonesia. Dan di sini ada kotak. Ini kotak itu yang menandakan itu adalah soal. Jadi yang ditanyakan dari soal yang diberikan. Jadi satu atau A yang pertama yang ditanyakan adalah hitung laju aliran, yang B hitung komposisi aliran pembesar atau parts. Oke, selanjutnya di sini ada definisi kasus. Jadi yang pertama, gambar di bawah ini menunjukkan proses yang disederhanakan untuk membuat etilena diklorida. Jadi tujuan dari adanya gambar tadi itu merupakan proses untuk menghasilkan etilena diklorida C2H4Cl2. Kemudian di sini ada juga tambahan informasi dari soal. 90% konversi dari C2H4 terjadi pada setiap lintasan melalui reaktor. Kemudian aliran overhead dari reaktor mengandung 98% Cl2 yang memasuki separator, kemudian 92 C2H4 yang masuk, 0,1% dari C2H4Cl2 yang masuk. Kemudian ada 5% hasil overhead di separator dibersihkan, jadi masuk ke dalam parts. Untuk lebih jelasnya, ini ada informasi dan proses produksi yang dapat dilihat pada gambar. Oke, baik. Di sini ada konversi C2H4 90% di reaktor. Kemudian ada feed. Jadi di sini feed itu mengandung C2H4 100 mol per jam dan Cl2 100 mol per jam. Kemudian ada juga di sini ada keterangan bahwa hasil dari reaktor itu mengandung 98% Cl2, 92% C2H4, 0,1% C2H4Cl2. Kemudian ada juga informasi bahwa 100% C2H4CO2. Sebenarnya ini informasi didapatkan karena di sini tujuan dari gambar ini itu menghasilkan etilena diklorida, sehingga etilena diklorida ya udah dihasilkan dimasukkan ke dalam produk. Kemudian di sini juga ada 5% dari separator dibersihkan. Jadi hasil dari separator 5% dimasukkan ke dalam parts. Oke. Di sini ada step perhitungan. Jadi yang pertama, menentukan komponen di setiap stream dan menamai stream yang belum ada namanya. Jadi di sini pertama di sini ada feed, saya beri nama F. Lalu di sini ada recycle, saya beri nama R. Di sini ada nggak ada apa-apa, tapi saya beri nama growth karena ini yang mau masuk ke dalam reaktor ya. Lalu di sini hasil dari reaktor saya beri nama A atau stream A. Di sini produk diberi nama stream B. Lalu C ini hasil dari separator, jadi dinamai dengan stream C. Di sini parts B. Kemudian di sini di R juga dianggap C2H4 sama ada Cl2. Karena memang di sini ada subsistem 1 ya, di sini subsistem 1, di sini juga ada subsistem 2, jadi di subsistem 2 juga ada reaksinya. Kalau di subsistem 1 tidak ada. Di subsistem 1 ada C2H4Cl2, kemudian di hasil mau ke separator juga tadi sudah dijelaskan, mengandung 98% Cl2, 92% C2H4, 0,1% C2H4Cl2. Kemudian setelah dari reaktor, masuk ke dalam separator, dan di separator ini terdapat proses pemisahan. Jadi di sini ada pemisahan hasil dari reaktor, ada yang menuju ke produk, juga ada yang menuju ke parts atau ke recycle. Tapi di keterangan ini untuk hasilnya itu C2H4Cl2-nya
masuk ke produk, sehingga yang ada di part sama di recycle tuh hanya C2H4 sama Cl2. Dan ada keterangan juga, ini 5% pembersih, sehingga yang masuk ke dalam parts itu hanya 5% dari komposisinya yang ada di C. Sehingga di recycle bisa dianggap bahwa adanya 95%, karena 100 dari sini dikurangi 5%, sehingga di sini 95%. Oke, di sini juga yang kedua menentukan basis, karena tidak ada flow rate yang diketahui. Jadi basisnya itu kenapa kami memilih 1 jam operasi, karena memang di sini untuk di feed-nya itu mol-nya sudah diketahui. Biasanya itu basis kan dicari karena kita ingin mencari nilai dari mol gitu. Tapi di sini mol-nya sudah diketahui, dan memang untuk sistem ini yang dibutuhkan itu bukan berapa mol basis, tapi 1 jam operasi. Jadi memang sesuai kebutuhan ya. Oke, selanjutnya di sini tadi neraca massa total di subsistem 1 yang dimana tidak ada reaksi, sehingga output sama dengan input, atau kalau di sini digambar bisa dilihat F ditambah R sama dengan GF. Jadi juga bisa dilihat ya, R-nya itu dapat berapa, F-nya dapat berapa, GF-nya dapat berapa. Nah, di sini lebih jelasnya bisa dapat seperti itu bagaimana, kayak gitu. Dikarenakan pada soal untuk keluaran separator C diketahui sebanyak 5% dari C ya. Jadi C ke part, jadi hasil 5% di parts itu merupakan hasil dari separator yang masuk ke part cuma sebanyak 5%, kayak gitu artinya. Maka di recycle-nya di sininya itu ada 95%. Ini C ya. Jadi C itu 100%, ya kan? Hasil Cl2 sama C2H4-nya, kemudian di parts diambil 5%, cuma 5%, berarti di recycle-nya adanya 0,95 atau 95%. Selanjutnya, karena di R dan di GF itu belum diketahui, sehingga dapat dimisalkan. Di sini saya misalkan Cl2 di R, Cl2 di R itu 0,95Y. Kenapa 0,9Y? Karena 0,9 itu kan tadi berasal dari separator, yaitu hasil 95-nya dari separator. Dan Y-nya itu memang kami misalkan, ya kan? Jadi, Cl2 di R sama dengan 0,95Y, dan C2H4 di R sama dengan 0,95X. Itu misalnya. Karena dengan adanya pemisahan ini, sehingga dapat mencari neraca komponen di subsistem 1. Ini subsistem 1. Sesuai tadi rumus, output sama dengan input. Jadi, di sini kalau mau mencari komposisi Cl2 di gross feed, maka Cl2 di F ditambah Cl2 di R, yaitu 100 ditambah 0,95Y. Itu merupakan hasil di sini, Cl2 100 plus 0,9Y. Kemudian kalau C2H4-nya juga sama, CH24 di feed ditambah C2H4 di R, yaitu 100 ditambah 0,95X menjadi milik C2H4 di GF nih ya. Oke, jadi proses selanjutnya di sini masuk ke subsistem 2. Ini subsistem 2. Jadi neraca massa total di subsistem 2. Karena adanya reaksi, maka output sama dengan input ditambah generasi dikurangi konsumsi, atau A sama dengan GF ditambah gen dikurangi konsumsi, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, neraca massa komponen di subsistem 2 dengan reaksi output input sama dengan input plus gen min kon, itu ini tadi yang sudah saya jabarkan. Ini untuk lebih jelasnya. Jadi di sini ada gross feed yang masuk 100 plus 0,95Y sama 100 plus 0,95X milik C2H4. Kemudian masuk ke reaktor, di reaktor ada reaksi. Reaksi aktualnya yaitu C2H4 ditambah Cl2 menghasilkan C2H4Cl2. Nah, untuk bisa mengetahui mol dari setiap C2H4 di reaktor atau di reaksi ini, maka ini harus 0,9 itu dapat dari mana ya? Gitu. Dapat dari konversi C2H4 90%. Ini sudah diketahui di soal. Di reaktor ada konversi C2H4 sebanyak 90%. Kemudian dikali ini C2H4-nya yang di gross feed yang masuk ke reaktor sini. Kemudian hasilnya 90 ditambah 0,855X. Kemudian di Cl2
sama, 90 tambah 0,55X sama C2H4Cl2 juga sama. Kenapa sama? Karena memang ini menyesuaikan stoikiometri aja ya, stoikiometri. Kemudian setelah itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Kita membutuhkan C2H2 di A. Jadi di sini dibutuhkan C2H2A, bukan dibutuhkan tapi menghasilkan. Sehingga untuk dapat mengetahui yang dihasilkan itu berapa mol, sehingga itu perlu langkah ini kayak gitu. Langkahnya itu C2H4 di GF. Jadi sesuai rumus ini tadi. Inputnya berapa? Inputnya ini C2H4-nya 100 ditambah 0,95X. Kemudian generasinya 0 karena generasi itu di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, itu 0. Terus kemudian untuk konsumsinya ini ada 90 ditambah 0,55X gitu. Jadi dapat dihasilkan C2H2 di A sebanyak 10 tambah 0,095X. Begitu juga Cl2 di A juga sama rumusnya, Cl2 di F ditambah Cl2 di gen dikurangi Cl2 di mol. 100 tambah 0,95Y ditambah 0 dikurangi 90 0,855X sehingga menghasilkan 10 ditambah 0,95Y sama dengan 10 ditambah 0,9Y min 0,855X. Tuh. Terus yang terakhir C2H4Cl2 di A. Jadi memang setelah adanya reaksi ini, awalnya yang masuk cuma Cl2 sama C2H4, akhirnya menghasilkan C2H4Cl2 karena ada reaksi ya. Sehingga di sini awalnya C2H4Cl2-nya itu nggak ada kan, berarti 0. Terus di sini C2H4Cl2-nya generasinya ada ini. Ini melalui reaksi, karena sebelah kanan kan, maka itu generasi. Di sebelah kiri nggak ada kan, maka 0. Jadi hasilnya 90 ditambah 0,855X. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai dari C2H4 di A, Cl2 di A, C2H4Cl2 di A. Setelah dikali dengan banyaknya kandungan hasil dari reaktor sesuai dengan yang diketahui di soal. Di sini, pada stream A, terdapat kandungan sebanyak 98% kandungan Cl2, 92% kandungan dari C2H4, 0,1% kandungan dari C2H4Cl2. Kemudian, di sini langsung saja mencari neraca massa komponen di subsistem 2 tadi kan sudah diketahui. Lalu, langsung dijumlahkan hingga menghasilkan jumlah total dari subsistem 2 di stream A yaitu 110 plus 0,095X plus 0,95Y. Kemudian dikalikan dengan masing-masing kandungan komponen dari stream A yaitu Cl2, C2H4, dan C2H4Cl2. Di mana kandungan dari C2H4 di A yaitu 0,92, Cl2 di A yaitu 0,98 dan kandungan dari C2H4Cl2 di A yaitu 0,001. Lalu dikalikan dengan total dari stream A yaitu 110 plus 0,095X plus 0,95Y sehingga menghasilkan jumlah yaitu 101,2 plus 0,0874X plus 0,874Y. Begitu pula dengan komponen Cl2 di A, C2H4Cl2 di A. Hingga hasilnya dijumlah hingga menghasilkan hasil 209,11 plus 0,1860X plus 1,8060Y. Step perhitungan yang ke-10 yaitu neraca massa total di subsistem 3 dikarenakan separator tidak terdapat reaksi, hanya pemisahan, maka output sama dengan input, di mana B plus C sebagai output dan inputnya adalah A. Kemudian
Pada neraca massa komponen di subsistem keempat tidak ada reaksi, sehingga output sama dengan input, yaitu P plus R menjadi output dan C sebagai input. Langkah selanjutnya adalah diketahui separator yang masuk ke dalam bur sebanyak 5%, sehingga hasil di bur sama dengan hasil di separator dikali 5%. Untuk yang di C ada dua komposisi, yaitu Cl2 dan C2H4. Lanjut langsung, berarti hasilnya adalah yang P itu dimasukkan dengan yang punyanya hasil yang di C. Karena Cl2 di P itu ada 0,05, berarti tinggal dikali dengan 107,8 ditambah 0,0931X ditambah 0,931Y. Untuk C2H4 sendiri juga sama, mereka mempunyai nilai 5%, yaitu 0,05, dikali dengan C2H4-nya di C, yaitu 101,2 ditambah 0,874X ditambah 0,874Y. Dan hasilnya adalah 10,45 plus 0,00903X plus 0,903Y. Pada neraca massa total subsistem itu ada dua, yaitu yang di C ada Cl2 dan C2H4. Untuk Cl2-nya sendiri, yang di C itu ada 107,8 plus 0,931X plus 0,931Y. Dan C2H4-nya 101,2 ditambah 0,874X plus 0,874Y. Ini sama kayak yang tadi. Karena ini sama, berarti in sama dengan out. In-nya sendiri itu ada di C. C berarti 209 ditambah 0,1805X ditambah dengan 1,805Y. Dan di out itu ada dua, yaitu P dan R. P-nya sendiri itu 10,45 plus 0,0903X plus 0,903Y. Dan di R-nya itu ada 0,95X dan ditambah dengan 0,95Y. Dan hasilnya itu akan menjadi persamaan yang pertama, yaitu hasilnya 198,55 sama dengan 0,7785X dikurangi 0,7647Y. Untuk pada yang selanjutnya adalah mencari persamaan kedua di subsistem kedua, yaitu in sama dengan out sama dengan GF sama dengan A. Dan GF-nya sendiri itu ada hasilnya ada 200 plus 0,95X plus 0,95Y. Dan untuk A-nya itu ada 209,11 plus 0,1860X ditambah 1,806Y. Dan hasilnya akan menjadi persamaan yang kedua, yang dimana yaitu 9,11 sama dengan 0,740X dikurangi 0,856Y. Untuk langkah selanjutnya adalah eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasinya sendiri pada persamaan 1 adalah 0,7785X dikurangi 0,7647Y sama dengan 198,55. Yang persamaan kedua ada 0,7640X dikurangi 0,85Y. Dan mencari angka X terlebih dahulu dan dapat dihasilkan X sama dengan 1762,263. Langkah selanjutnya adalah mencari Y dengan memasukkan X yang sudah dicari tadi. Dan hasilnya ketemu Y sama dengan 1534,421. Oke, berikut adalah komponen-komponen yang telah dicari, tetapi di sini masih berbentuk dengan variabel, sehingga kita bisa memasukkan nilai variabel yang telah dicari melalui eliminasi dan substitusi. Mungkin lebih tepatnya memasukkan nilai X dan Y-nya.
Karena nilai X dan Y-nya sudah diketahui, sudah dicari, maka bisa mencari nilai setiap komponen di setiap stream. Kita mencari pertama mencari komponen komposisi DGF, yaitu terdapat dua komponen, yaitu Cl2 dan C2H4, di mana nilai X dan Y-nya langsung dimasukkan ke komponen tersebut, di mana Cl2 terdapat 1557,6699 mol dan C2H4 terdapat 1774,159 mol. Kemudian dijumlah mendapatkan komposisi total DGF yaitu 3331,858 mol. Kemudian lanjut di komposisi A, terdapat tiga komponen yaitu Cl2, C2H4, dan C2H4Cl2. Nilai X dan Y langsung dimasukkan dalam persamaan tersebut, kemudian didapat hasil dari Cl2 sebanyak 1700,412 mol, C2H4 sebanyak 1596,305 mol, dan C2H4Cl2 sebanyak 1,735 mol. Lalu dijumlah sama dengan 3298,452 mol. Kemudian di komposisi C terdapat dua komponen yaitu Cl2 dan C2H4. Cl2 ada 1700,412 mol dan C2H4 di komposisi C ada 1596,305 mol. Lalu dijumlah mendapat total komposisi di C sebanyak 3296,717 mol. Pada komposisi di B itu terdapat C2H4Cl2 yaitu 0,11 ditambah 0,00095 dikali 17,62,263 ditambah 0,00095 dikali dengan 1534,421 sama dengan 1,929 mol. Untuk komposisi di R itu ada Cl2 dan C2H4, yaitu Cl2-nya 0,09 dikali 1534,421 sama dengan 1457,699 mol. Dan untuk C2H4-nya sendiri itu 0,95 dikali dengan 1762,263 sama dengan 1674,159 mol. Dan ditambahkan hasilnya adalah 3131,858 mol. Baik, selanjutnya di sini menentukan atau mencari komposisi komponen di pars. Ini merupakan jawaban dari soal tadi, yaitu yang pilihan B ya, yang B. Di sini C dari pars itu menghasilkan dua komponen, yaitu Cl2 dan CH2H4. Jadi memang di sini di Cl2 maupun di C2H4 itu mengandung 5% dari separator. Jadi ini merupakan bagian 5%-nya dari separator. Sehingga bisa didapatkan yaitu 5,39 ditambah 0,00466 dikali 0,0466Y sama dengan 5,39 ditambah 0,00466 dikali nilai X-nya ya. Nilai X-nya di sini 1762,263. Dan juga di sini ada 0,0466 dikali Y-nya dimasukkan 1534,421 sehingga menghasilkan nilai 85,1061. Dan begitu juga di komponen yang B, C2H4 di sini untuk nilai X-nya dimasukkan sehingga 5,06 ditambah 0,00437 dikali nilai X-nya
11.762,263. Di sini juga ditambah dengan 0,0437Y. Di sini Y-nya diganti 1.534,421 sehingga dihasilkan 73,8151 dan dijumlahkan hasilnya 158,9212. Baik, di sini sudah sampai kesimpulan. Kesimpulan dari soal tadi, case yang kami bahas itu menghasilkan gross fit sebesar 3.331,858. Lalu untuk hasil reaktornya 3.298,452 mol. Untuk hasil dari C, jadi C ini merupakan komponen yang akan masuk ke dalam pars dan recycle ya tadi. Itu 3.296,717 mol, lalu di recycle-nya sendiri 3.131,858 mol, dan di produk atau di B tadi kalau digambar itu 1,929 mol. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa komposisi di parts? Jadi komposisi di parts itu ada Cl2 dan C2H4. Jadi untuk Cl2-nya itu 85,1061 dan untuk C2H4-nya 73,8151 mol. Jadi sudah selesai sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.